Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, kali ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankannya. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan dan juga mendapatkan keberkahan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Serta kita doakan ya, semuanya bisa lancar menjalankan ibadahnya. Baik, tema kita kali ini adalah spesial topik ya, beda dari yang biasanya, yaitu kaitannya dengan aspek psikologi K3 dengan tema kritis, yaitu menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Tidak kita pungkiri bahwasanya efek COVID ini sudah sampai ke seluruh dunia. Banyak hal-hal yang menumbuhkan energi negatif, salah satunya adalah trauma, emosi negatif, stres, kecemasan berlebih. Nah, ini tentunya bisa menimbulkan penyakit yang bisa menguras pikiran, menguras kondisi fisik kita, dan akhirnya kita mengalami sesuatu hal yang sangat negatif sekali. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada dari rekan-rekan saya, termasuk juga materi ini, saya resume dari praktisi psikolog, yaitu Ibu Sali Radi Asih dalam webinar yang saya ikutin beberapa waktu yang lalu. Tentunya kita perlu mempelajari bahwasanya aspek psikologi dari teori dasarnya safety ini adalah salah satu bahaya yang harus kita kenali, kita identifikasi, kita kontrol agar tidak menimbulkan kekacauan dalam organisasi yang bisa mengurangi produktivitas. Baik, yang pertama kita harus paham mengapa sih muncul emosi negatif. Ada banyak poin di sini yang harus kita cermatin. Poin yang pertama, bahwasanya pandemi ini sudah melanda di seluruh dunia. Sehingga ini adalah kejadian luar biasa yang stressful, artinya bisa membuat semua orang ini stres serta susah diprediksi sampai kapan ini akan berakhir. Di poin yang kedua, bahwasannya tiap manusia ini terlahir dengan sistem pendeteksi ancaman atau yang dikenal dengan amigdala. Nah, saat kita mengalami kondisi penuh tekanan, amigdala ini akan terpicu serta membunyikan alarm kepada sistem saraf kita untuk membuat status siaga untuk melawan kondisi tersebut. Ketika kondisi penuh tekanan alias stressful berhasil dilalui, maka sistem saraf akan melanjutkan lajunya. Tapi bayangkan, apabila stressful ini terus-menerus tanpa bisa diprediksi, maka dampak negatif ini akan melanda untuk kita semuanya. Baik, apa saja kira-kira? Poin yang pertama adalah stres kronis. Di mana stres kronis ini secara definisi menurut APA di tahun 2019 adalah respon fisiologis atau psikologis terhadap peristiwa stressful yang terjadi secara terus-menerus. Peristiwa ini tidak harus hadir secara fisik. Ingatan mengenai peristiwa tersebut pun dapat mempertahankan kondisi stres. Nah, termasuk juga dalam situasi pandemi ini bisa juga memunculkan kondisi yang kronis. Ada beberapa hal yang melatar belakangi. Poin 1, hal penting dari stres kronis ini adalah ketidakstabilan, dan kita nggak tahu ya sampai kapan peristiwa yang penuh tekanan atau stressful ini akan berakhir. Saat terjadi ketidakstabilan, maka hormon kortisol atau hormon yang kita kenal dalam ilmu biologi ini yang mengatur stres sulit untuk kembali ke level dasar alias kondisi semula. Sehingga bisa berdampak stres terus bertahan dan dapat menjadi stres yang kronis. Masalahnya, level kortisol yang tinggi terbukti dapat menurunkan imunitas atau kekebalan tubuh. Artinya ini akan meningkatkan keparahan apabila
kita terinfeksi COVID-19, sehingga kita harus jaga agar terhindar dari stres yang kronis ini. Namun demikian, kita juga harus memahami gejala-gejala yang muncul dari stres kronis. Dari poin perilaku, ada mengalami perubahan nafsu makan, kemudian disfungsi seksual. Nah, ini yang bisa bikin masalah. Poin ketiga, ketergantungan obat atau bahkan perilaku berisiko ini meningkat, artinya perilaku yang kurang sehat. Dari sudut pandang emosi, maka kita bisa menjadi lebih sensitif, merasa marah, takut, khawatir, sedih, frustasi atau hampa alias pikiran yang kosong, merasa tidak berdaya, termasuk dapat menurunkan kepercayaan diri kita sendiri. Wow, ternyata luar biasa ini ya gejala-gejalanya. Gejala yang ketiga yaitu gejala fisik. Kita bisa mengalami lelah, sakit kepala, sulit tidur, masalah pencernaan, nyeri otot atau sendi, ruam di kulit, bahkan kita juga bisa karena imunitas menurun akan lebih mudah terinfeksi atau terpapar penyakit. Nah, ini yang harus kita pahamin sama-sama. Dari aspek pikiran, bisa gejalanya muncul yaitu sulit atau tidak mampu berkonsentrasi, sulit berpikir jernih atau rasional, termasuk juga sulit dalam membuat keputusan. Kebayang ya kalau penderitanya dalam posisi pemilik jabatan yang strategis, tentunya ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja organisasi. Baik, berikutnya kita juga harus mengenali selain itu ya adalah kondisi trauma ya, selain stres fisik maksudnya. Selain stres, kita juga harus memahami kaitannya dengan situasi trauma, di mana secara definitif trauma ini kalau dari penjelasan pakarnya psikologi yaitu Locke, trauma adalah tipe stres khusus akibat paparan terhadap peristiwa hidup yang hampir tidak pernah dialami sehari-hari, tapi sifatnya bersifat menyakitkan, intens, dan menekan. Ada beberapa definisi trauma dari sudut pandang 3 poin kritis. Yang pertama, dari sisi peristiwa. Artinya, peristiwa dapat menimbulkan trauma yang cenderung bersifat mengejutkan tetapi bisa merugikan. Dari sudut pandang pengalaman, pengalaman yang dimaksud adalah respon subjektif individu terhadap peristiwa traumatis. Hal ini dipengaruhi oleh genetik, kondisi kesehatan fisik, pengalaman hidup, dan juga faktor pengancam atau pelindung lainnya. Dari aspek dampak, definisi trauma yaitu dampak yang ditimbulkan dari peristiwa traumatis ini sangat besar dan bertahan lama, bahkan semakin lama semakin memburuk. Wah, ini yang bisa membuat kita tidak stabil dan ini sangat berisiko sekali kita terserang penyakit. Trauma ini dari sisi psikologis ada beberapa gejala. Dari aspek pikiran, ini sangat mengganggu peristiwa traumatis, termasuk juga visualisasi peristiwa traumatis, serta hilangnya memori dan kemampuan untuk berkonsentrasi, serta disorientasi ataupun juga dalam level yang sama yaitu mengalami kebingungan. Gejala dari aspek fisik yaitu kelelahan luar biasa, detak jantung tidak beraturan, insomnia atau yang kita kenal dengan sulit tidur, disfungsi seksual, perubahan pola tidur dan makan, nyeri dan sakit yang sulit dijelaskan, sama terlalu waspada atau mudah terkejut. Wow, ini tanda-tandanya dari aspek fisik ini sangat luar biasa sekali. Dari aspek perilaku bisa muncul ya, menghindari aktivitas atau tempat yang mengingatkan pada kejadian traumatis. Mengisolasi dan menarik diri, artinya ini seperti orang introvert ya, menutup diri, susah berkomunikasi, menurunkan minat
terhadap hal-hal yang sebelumnya diminati. Artinya sudah nggak mood lagi. Dari sudut pandang psikologi, gejala yang bisa muncul adalah fobia atau ketakutan yang luar biasa. Perilaku obsesif dan kompulsif, shock, ya, merasa hampa, marah, malu, bersalah, malah ya bisa memunculkan kecemasan yang sangat berlebih. Dan ini bisa juga mengalami serangan panik. Nah, tentunya dari aspek pandemi ini ada beberapa reason atau alasan mengapa pandemi ini dapat memunculkan trauma. Dari sisi definisi, ya, pandemi ini adalah peristiwa luar biasa yang bisa berdampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Selain kesehatan, berdampak juga terhadap hubungan interpersonal dan juga pekerjaan. Bayangkan ya, kita yang biasanya ketemu tatap muka sekarang harus dibatasi. Kemudian kontak pun banyak dengan sosial media. Sehingga efeknya ini sulit dikontrol dan berlangsung secara terus-menerus. Namun demikian, faktor pelindung yang mempengaruhi pengalaman, yaitu secara individu berupa respon subjektif, ini terhadap pandemi turut terpengaruh, sehingga berkurang bahkan menghilang. Nah ini nih, ya. Ada beberapa hal ya dari aspek sisi luka ya, salah satunya juga di aspek traumatik. Ini respon alamiah terhadap kehilangan sesuatu hal. Bisa jadi ya orang yang dicintainya. Penderitaan emosi saat orang-orang yang tersayang ini menghilang. Mungkin bisa meninggal ya karena dampaknya sangat serius sekali. Termasuk umumnya juga semakin signifikan kehilangan dan semakin tinggi kualitas atau intensitas kedukaannya. Sumber kehilangan ini bisa muncul dari aspek, kalau dari sisi kehilangan primer, ini kehilangan seseorang atau sesuatu yang mana kita telah menginvestasikan energi emosional kepadanya. Dari aspek sekunder, kehilangan yang mengikuti kehilangan sebelumnya. Artinya, dampaknya akan bisa menjadi lebih parah karena banyak hal yang hilang. Contoh, hilang anak berujung pada kehilangan mimpi dan masa depan bersama mereka. Ternyata ada juga 4 aspek ya dari sisi gejala duka yang harus kita pahami. Dari sisi kondisi fisik bisa lelah, mual, daya tahan tubuh menurun alias berkurang, berat badan naik ataupun turun bahkan drastis ya, nyeri tubuh termasuk juga insomnia. Dari aspek psikologi ada beberapa yang muncul, yaitu shock, tidak percaya, sedih, merasa bersalah, marah, takut, bahkan depresi. Nah ini harus dikontrol ya harusnya ya. Dari aspek tingkah laku bisa menangis, marah-marah, bertindak agresif ya, termasuk juga menarik diri dari community. Dari aspek spiritual ini yang sangat fundamental, ternyata bisa muncul mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan nasib. Nah, jika mengalami seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menerima kenyataan tentang kehilangan yang kita alami. Ya, mengikhlaskan dari sudut pandang bahasa spiritualnya, karena memang semuanya sudah ditakdirkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa orang yang terkasih yang mungkin sudah hilang terlebih dahulu mendahului kita. Yang ketiga, mencari koneksi yang berlanjut dengan orang yang sudah berpulang sembari menjalani kehidupan yang baru, supaya kita tetap bisa survive. Nah, dari sana kita juga harus melihat dari aspek psikologi ini ada hal yang perlu kita pelajari secara lebih rinci, yaitu tentang kesehatan mental. Secara definisi adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang ia miliki. Ada 3 item kritis menurut WHO di tahun 2013 dari literatur yang ada. Poin yang pertama, dapat mengatasi tekanan hidup sehari-hari.
Yang kedua, dapat bekerja secara produktif, artinya sesuai dengan apa yang diharapkan dari organisasi termasuk juga diri kita pribadi. Dan yang ketiga adalah dapat berkontribusi kepada masyarakat di sekitar kita. Tentunya kesehatan mental ini tidak sama dengan ketiadaan gangguan mental. Orang dengan gangguan mental bisa memiliki kesehatan mental yang relatif baik. Namun juga orang dengan kesehatan mental yang buruk bisa saja tidak memiliki gangguan mental. Mengapa demikian? Nah, ini kita harus pahami dari aspek spektrum kesehatan mental. Ya, ternyata kesehatan mental ini bisa diibaratkan sebagai sebuah spektrum di mana seseorang dapat terus berpindah posisi dari gangguan mental, masalah kesehatan mental, sampai sehat mental. Yuk kita berada di level hijau supaya kita selalu sehat dan bahagia. Itu salah satu kunci ya kesehatan mental. Baik, ada 4 poin kritis ya. Kategori bagaimana sehat mental itu. Dari yang pertama adalah umumnya manusia ini akan merasa puas dan bahagia dengan kehidupan. Artinya selalu bersyukur dengan apa yang diterima saat ini. Yang kedua, dapat membangun dan menjaga hubungan yang sehat sesama manusia, baik berorganisasi termasuk juga berkeluarga. Aspek yang ketiga adalah terampil dalam menyelesaikan masalah serta menghadapi tantangan hidup. Serta dapat menghadapi, di poin yang keempat ya, banyak stresor atau plus dengan emosi negatif. Tentunya beberapa masalah kesehatan mental kita juga harus tahu ya, termasuk nanti bagaimana nanti faktor berpengaruh dan bagaimana alternatif solusinya. Baik, beberapa masalah kesehatan mental antara lain yang pertama adalah mengalami gejala depresi. Baik itu cemas, panik, hilang nafsu makan atau insomnia untuk sementara waktu. Stres tapi nggak tahu bagaimana cara mengatasinya atau limbung alias bingung. Berikutnya, stres yang dialami dapat mengarah kepada perilaku yang tidak sehat atau perilaku negatif, contohnya mengisolasi diri, bahkan sampai melakukan penyalahgunaan terhadap obat-obatan. Termasuk mengalami sekumpulan gejala negatif yang bertahan lama dan berdampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Sulit membangun atau menjaga hubungan yang sehat dengan sesama, termasuk juga ini memerlukan layanan kesehatan dan terapi supaya bisa melakukan recovery dari sisi dimensi keilmuan, baik sisi psikologi ataupun juga kesehatan. Termasuk dari sana masalah-masalah kesehatan mental kita harus tahu ya, ada 2 faktor nih yang mempengaruhi kesehatan mental. Dari faktor internal ini ada 2 macam, yaitu faktor biologi dan faktor psikologi. Faktor biologi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon, berkurangnya zat kimiawi di otak, penyakit medis termasuk juga COVID-19 yang bisa terpapar pada kita semuanya, termasuk juga faktor genetis. Dari faktor psikologis ini kaitannya dengan keyakinan dan sikap, kepercayaan diri, cara memandang diri sendiri dan orang lain, termasuk keterampilan sosial dan juga kemampuan menghadapi dalam situasi negatif atau tekanan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dari aspek eksternal antara lain status sosial ekonomi, menjadi korban kekerasan, jumlah pendapatan, praktek budaya, faktor keluarga, misalkan pasangan yang cuek atau dingin, peristiwa dalam kehidupan, misalnya kehilangan pekerjaan atau orang yang dicintai dan dikasihi, termasuk juga diskriminasi akibat status minoritas faktor. Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 yang mendunia ini? Ada 3 cara yang dipaparkan Ibu Sali Radiasi atau Ibu Alin yang kita kenal.
Yang pertama, dari cara fisik, yaitu menjaga protokol kesehatan 5M. Kemudian rutin berolahraga, makan makanan yang sehat, serta mengurangi konsumsi rokok dan alkohol. Tidur yang cukup, antara 6-8 jam. Dari cara sosial yang bisa kita lakukan, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang tersayang. 2. Menerapkan komunikasi asertif terhadap atasan dan rekan kerja. Yang ketiga, bercerita mengenai masalah yang dialami ke orang lain, tentunya orang yang dipercaya. Ternyata dari aspek teori ini, dengan bercerita atau berbagi setidaknya bisa mengurangi stres, kurang lebih dengan porsi 50%, dan membantu orang lain untuk cara sosial yang terakhir. Dari cara psikologis ada kurang lebih 5 poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berikan waktu diri sendiri untuk istirahat yang cukup. Yang kedua, mengontrol apa yang bisa dikontrol, termasuk mengkonsumsi berita dan hiburan. Jadi kita harus memfilter ya, tidak sembarang berita kita telan, nanti bisa membuat kita cemas dan ketakutan sendiri. Yang ketiga, terima, kenali, ya, lalu regulasi emosi apapun yang dirasakan. Yang keempat, lihat masalah yang sedang atau telah dihadapi dari sudut pandang yang baru, sehingga kita bisa tenang. Yang kelima adalah belajar selalu bersyukur karena kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sampai saat ini. Tentunya dari aspek-aspek tadi kita harus menambahkan aspek spiritual ya. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT selaku Tuhan Sang Pencipta kehidupan supaya bisa tenang. Banyak zikir ya, supaya dalam setiap waktu kita ini bisa memiliki ketenangan jiwa, sehingga dari masalah yang ada kita bisa selesaikan dengan tenang bersama karena Allah selalu membersamai kita semuanya. Demikian disampaikan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.